Terlepas baik atau buruk peran seorang Tien di mata sejarah, tak bisa dipungkiri bahwa ia punya arti penting dalam 32 tahun sejarah Indonesia, seperti halnya sang suami. Pada tanggal 28 April tahun 1996, Ibu Tien Soeharto berpulang. Perempuan itu mungkin tak diingat sesering sang suami, namun kesaktiannya dalam menopang kokoh Soeharto tak perlu dipertanyakan lagi. Ibu Tien lahir di Jaten, sebuah desa kecil berjarak 10 km di pinggir kota Solo, Jawa Tengah. Ia lahir pada hari Kamis tanggal 23 Agustus tahun 1923 saat malam sedang kelam dan wingit-wingitnya. Tangisnya yang pecah malam itu disebut-sebut mengakhiri masa mengandung ibunya yang mencapai lebih dari 12 bulan. Setelah itu, dalam 72 tahun hidupnya yang panjang dan penuh dengan peristiwa, ia lebih dikenal sebagai istri seorang penguasa di Indonesia. Tak hanya mendampingi sang suami, ia dikenal kerap turut menentukan keputusan-keputusan yang diambil lelakinya itu. Keputusan yang mau tak mau menentukan jalan hidup Republik ini. Meski begitu, awal perjalanan hidupnya tak semegah yang orang-orang kira. Memang betul bahwa ia punya gelar bangsawan Raden Ayu karena beliau masih keturunan Mangkunegara III dari garis silsilah ibunya. Tetapi selain itu, kehidupan masa kecilnya mencerminkan kondisi Indonesia pra-kemerdekaan yang masih serba terbatas. Masa kecil Ibu Tien dihabiskan berpindah-pindah tempat, mengikuti gerak bapaknya yang seorang pamong praja dengan tempat dinas berpindah-pindah. Setidaknya sampai umur 7 tahun, gadis kecil gemuk dengan lesung di kedua pipinya itu berpindah-pindah sampai 4 kali, dari Jaten ke Jumapolo, lalu ke Matesih, Solo, dan Kerjo. Ia bahkan pernah diangkat menjadi anak orang lain, yakni oleh Abdul Rahman, sahabat orang tuanya yang merupakan seorang polisi dari kota Solo. Abdul Rahman dan istrinya tak memiliki anak, membuat KPH Sumo Harjomo dan Raden Ayu Hatmanti Hatmo Hujodo tak bisa menolak ketika anak perempuan mereka diminta oleh keluarga sahabat mereka itu. Namun itu tak lama, tinggal bersama Abdul Rahman di Solo, sang anak justru sakit-sakitan. Ia baru sembuh ketika dikembalikan ke orang tuanya di daerah Kerjo, Karanganyar. Menjadi perempuan dengan kondisi bangsa yang tengah berada di bawah penjajahan tak memberikan Tien kecil banyak kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Beberapa kali di kemudian hari ia mengaku hanya menempuh bangku pendidikan hingga sekolah dasar Ongkoloro. Sekolah Ongkoloro tersebut dari namanya saja jelas berarti sekolah dasar 2 tahun, sekolah lokal untuk pribumi Indonesia. Meski begitu, ia sebetulnya sempat mencicipi bangku sekolah Hollands Inland School atau HIS, sekolah dasar untuk Belanda dan bangsawan Bumi Putra, bahkan sebanyak 2 kali. Pertama, saat Tien menjadi anak angkat Abdul Rahman, walau akhirnya sekolahnya di HIS terhenti ketika harus kembali ke orang tua kandungnya. Kedua, saat ia telah mulai remaja, kala itu Tien yang sempat tinggal bersama neneknya kembali ke Solo untuk bersekolah di HIS Siswo hingga tahun 1933. Kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan memaksa perempuan kecil itu untuk terus berkarya di usia belia. Selain di sekolah dasar Ongkoloro dan HIS, ia juga menempa diri dengan belajar membatik dan les mengetik. Bahkan saat Jepang datang ke Indonesia pada awal dekade ke-40-an, Tien sempat mengikuti les bahasa Jepang. Agaknya ia ingin mengambil kesempatan, mengingat Jepang datang dengan berbagai janji-janji baik. Bahkan Tien yang waktu itu tengah beranjak dewasa sempat bergabung dengan barisan pemuda putri di bawah Fujinkai atau barisan wanita bentukan tentara Jepang. Ketika Fujinkai bubar seiring tamatnya masa pendudukan Jepang di Indonesia, barisan pemuda putri tetap tumbuh dan saat organisasi yang diikuti Tien berubah menjadi kesatuan bersenjata bernama Laskar Putri Indonesia atau LPI Surakarta, ia menjadi salah satu pelopornya. Tien bersama puluhan putri Solo lainnya ikut berjuang di masa-masa genting perjuangan revolusi mempertahankan kemerdekaan. Ia bersama ratusan perempuan muda lain bergerak di dapur umum dan palang merah untuk menyokong aksi pasukan yang bergerilya melawan tentara sekutu.
Sepak terjang Putin di Laskar Putri Indonesia baru berhenti pada akhir tahun 1946 ketika pemerintah Indonesia mengambil kebijaksanaan rasionalisasi kelaskaran bersenjata yang berkonsekuensi pada bubarnya LPI. Meski sebentar, aksi teen remaja pada masa-masa itu membuatnya menerima gelar pahlawan pada tahun 1996, beberapa saat setelah beliau meninggal. Raden Ajeng Siti Hartinah, atau yang kita kenal dan sebut sebagai Ibu Tien, setahun setelah karir perjuangan kemerdekaannya selesai pada tanggal 26 Desember tahun 1947, dipinang oleh Letnan Kolonel Soeharto. Lewat piagam penghargaan bernomor 001-107-1996, Soeharto menetapkan Bu Tien sebagai seorang pahlawan nasional. Di situ tertulis bahwa perempuan yang menemani hidupnya selama 49 tahun itu pantas menjadi pahlawan atas jasa-jasanya yang sangat luar biasa dan tindak kepahlawanannya dalam perjuangan melawan penjajah pemerintah kolonial Belanda pada umumnya. Namun begitu, pengaruh Ibu Tien di dunia lebih dari sekedar bekerja di dapur umum. Ibu Tien, seperti kita tahu, memengaruhi kehidupan lelakinya yang menguasai Indonesia selama 32 tahun. Sedari awal, ia terus mendorong Soeharto mewujudkan ambisi-ambisi mereka. Hal tersebut terlihat setidaknya dari kesaksian yang diceritakan kembali oleh Harian Berita Buana pada tanggal 24 Maret tahun 1973. Alkisah, pada tahun 1950, Soeharto hendak berhenti dari kesatuannya. Ia mengaku tak tahan atas fitnah-fitnah yang datang menerpa dirinya, walau tak jelas apa masalahnya. Dan itu cukup serius sampai-sampai membuat Soeharto ingin berhenti dari ketentaraan dan memilih untuk menjadi petani atau sopir taksi. Lalu Ibu Tien angkat bicara, "Saya dulu diambil istri oleh seorang prajurit dan bukan oleh sopir taksi. Seorang prajurit harus dapat mengatasi setiap persoalan dengan kepala dingin walaupun hatinya panas," ujar Bu Tien meyakinkan Soeharto. Setelah Soeharto menjadi presiden, mau tak mau, Tien juga jadi penting pula untuk Indonesia. Terlebih Soeharto sangat mengandalkan keyakinan diri sendiri dan teramat mempercayai keluarganya. Hal itu misalnya terlihat pada keputusan Soeharto saat mengambil alih Komando Angkatan Darat yang kosong di Malam Jahanam G30S. Pada biografi karangan O.G. Roeder berjudul The Smiling General Presiden Soeharto of Indonesia, Soeharto pernah bersaksi bahwa apa yang dilakukannya menumpas dan memutuskan PKI adalah dalang G30S merupakan hasil penilaiannya sendiri. Ketika Soeharto memimpin, Ibu Tien cukup berpengaruh terhadap lahirnya beberapa kebijakan maupun proyek pemerintah di masa Orde Baru. Posisi dan peran penting Ibu Tien tercermin dari bagaimana sepak terjang dan kehidupan Soeharto setelah Ibu Tien tiada. Tien bagaikan pilar kekuatan terbesar Soeharto selama 49 tahun perkawinan mereka. Tak hanya menyokong Soeharto dalam kehidupan sehari-hari, Ibu Tien juga kerap menjadi sumber wahyu Soeharto, termasuk ketika dia mendesak agar Soeharto tak usah lagi maju sebagai presiden pada tahun 1990-an. Bersumber dari biografi Soeharto berjudul Pak Harto The Untold Stories, hal itu terjadi pada sebuah acara Golkar tahun 1996. Saat itu, Ibu Tien berujar pada Minsi Gandhi, Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, untuk menyampaikan pesan kepada tertinggi Golkar. Pesan itu berbunyi, "Tolong katakan kepada salah satu petinggi Golkar agar Pak Harto jangan menjadi presiden lagi. Sudah cukup, beliau sudah tua." Orang-orang juga percaya dengan meninggalnya Ibu Tien, hilang pula sumber kasekten alias kesaktian Soeharto. Soeharto menemukan beban paling berat yang pernah ia hadapi. Bukan desing peluru, bukan karut-marut politik, bukan pula krisis ekonomi yang melanda negara, melainkan kehilangan satu-satunya sandaran hati. Ibu Tien pergi meninggalkan Soeharto berjalan sendirian.